Ya, kita awali informasi pertama di Sini Today hari ini pemirsa dari Nusa Tenggara Timur. Aktivitas Gunung Lewotobi laki-laki di Flores Timur terus meningkat. Akibatnya sejumlah maskapai membatalkan jadwal penerbangan. Aktivitas Gunung Lewotobi laki-laki di Flores Timur, Nusa Tenggara Timur belum menunjukkan tanda-tanda penurunan. Erupsi bahkan kembali terjadi pada Jumat malam. Akibatnya, aktivitas penerbangan di Bandara Franseda, Sika, Nusa Tenggara Timur pun terdampak. Maskapai 6R bahkan memutuskan tidak beroperasi selama 2 pekan, mulai tanggal 3 hingga 21 Juli 2024. Selain itu, 4 penerbangan pesawat Wings Air juga dibatalkan karena jalur penerbangan tertutup abu vulkanik. Kalau 6 kami sudah mendapatkan informasi tadi surat pemberitahuan rencana cancel sampai tanggal 21 akibat dari letusan Gunung Lewotobi ini. Akibat pembatalan penerbangan ini, lebih dari 400 calon penumpang terdampak. Dari Sika, Nusa Tenggara Timur, Joni Nura, iNews melaporkan. Ya pemirsa, kita menuju ke informasi lainnya. Kebakaran menimpa gudang penampungan barang bekas di Dusun Tejosari, Kelurahan Candirenggo, Singosari, Malang, Jawa Timur. Lebih dari 3 jam, tim damkar berusaha menjinakkan kobaran api yang terus membesar akibat kencangnya hembusan angin. 4 unit mobil pemadam kebakaran dibantu 2 mobil tangki milik swasta berjibaku memadamkan api yang menghanguskan gudang penampungan barang bekas ini. Banyaknya bahan yang mudah terbakar menyebabkan api merembet ke segala penjuru. Pemilik gudang dibantu warga memindahkan tumpukan barang bekas dan sisa tanaman jagung kering menjauh dari titik api. Tidak ada korban jiwa dalam peristiwa kebakaran ini, namun kerugian diperkirakan mencapai puluhan juta rupiah. Sementara kendalanya ini mengurai karena objek yang terbakar masih tertutup dengan seng. Jadi kalau tidak diurai sulit untuk dipadamkan. Jadi teman-teman ini masih mengurai sambil memadamkan ini. Ya pemirsa, hujan deras yang mengguyur wilayah Jakarta membuat sejumlah wilayah terendam banjir. Di beberapa titik ketinggian air mencapai 1 meter sehingga sempat dilakukan evakuasi warga dari rumah yang terendam banjir. Petugas BPBD Kota Jakarta Barat melakukan penyisiran di wilayah Sukabumi Selatan Kebonjeruk yang terendam banjir. Ketinggian air yang mencapai 1 meter di beberapa titik membuat warga khususnya lansia khawatir sehingga meminta bantuan petugas BPBD untuk dievakuasi ke lokasi pengungsian sementara. Selain akibat hujan deras, banjir juga disebabkan luapan dari Kali Sekretaris. Hujan deras. Terus dari kali airnya, banjir dari kali turunnya. Ya. Nah, saya tahu sih itu aja ya. Oh gitu. Ini dari kapan Bu banjirnya Bu? Dari habis Johor, sebelum Johor. Sebelum Johor. Banjir juga menggenangi 3 RT di Kelurahan Kedaung, Kaliangke, Kecamatan Cengkareng. Banjir setinggi 50 cm yang diakibatkan hujan berat dan tidak adanya pompa air membuat aktivitas warga terganggu. Seringnya banjir di kawasan ini membuat warga setempat berharap pemerintah membangun rumah pompa. Di Penjaringan, Jakarta Utara, banjir di Jalan Kampuk Muara selain imbas hujan deras juga disertai air laut pasang. Banjir yang cukup tinggi membuat kendaraan roda 2 yang nekat melintas mengalami mati mesin sehingga terpaksa didorong. Sana Pak, hujan banjir juga. Bang, ini motornya mogok Bang? Mogok. Banjirnya dalam apa gimana? Dalam sih, sedengkul. Sedengkul itu kira-kira ada 50 cm nggak Bang? Ada saya. Dari kapan Bang banjir? Dari pagi. Dari pagi? Malah. Karena apa Bang? Karena hujan aja, mungkin ya air pasang kali. Hujan sama air pasang juga ya? Warga menyebut banjir memang sering melanda kawasan Jalan Kapuk Muara, terlebih saat hujan deras dan diperkirakan akan surut jika tidak kembali hujan. Dari Jakarta, iNews melaporkan. Sejumlah perkampungan di Jakarta dikepung banjir, diantaranya adalah Kali Mampang yang meluap hingga merendam kawasan Pondok Karya, Mampang, Jakarta Selatan. Sementara itu di Kebonjeruk, Jakarta Barat, banjir setinggi pinggang orang dewasa membuat aktivitas warga lumpuh.
Hujan deras sejak Sabtu pagi membuat ratusan rumah di Pondok Karya, Mampang, Jakarta Selatan terendam. Ketinggian air yang mencapai 1 meter membuat aktivitas warga terganggu. Ketinggian air juga masuk hingga ke dalam rumah. Sementara itu sejumlah kendaraan yang nekat menerobos banjir terpaksa mogok. Banjir ini terjadi lantaran kali Mampang meluap tak muat menampung guyuran curah hujan. Sementara itu ketinggian air yang mencapai sepinggang orang dewasa membuat warga yang rumahnya terendam di Kebon Jeruk, Jakarta Barat meminta dievakuasi. Sejumlah warga berhasil dievakuasi dari dalam rumah oleh petugas menggunakan perahu karet. Banjir memasuki rumah warga hingga aktivitas warga nyaris lumpuh. Banjir di kawasan ini disebabkan meluapnya kali Sekretaris karena hujan deras. Air kurang lebih 100 meter, 100 cm lebih. Di sini ada warga yang mengungsi nggak, Pak? Di sini sementara warga belum ada. Ini dari... Aman lah. Aman. Ini dari kapan, Pak, banjir ini, Pak? Tadi sekitar jam 12. Sejumlah warga menolak dievakuasi dan memilih bertahan di lantai 2 rumah mereka. Mereka memilih berjaga karena rawan aksi pencurian saat rumah ditinggal mengungsi. Dari Jakarta, Tim Liputan iNews melaporkan. Ya, ini masih disebabkan oleh banjir, pemirsa dan juga Reza. Sejumlah kendaraan bermotor mogok karena nekat menerobos banjir hingga setinggi 40 cm di Jalan Ceger Raya, Pondok Aren, Tangerang Selatan, Banten. Dan dalam peristiwa ini, sebuah minibus pun terperosok galian. Hujan mengguyur Tangerang Selatan, Banten sejak Sabtu siang hingga sore hari membuat Jalan Raya Ceger, Pondok Aren terendam banjir setinggi 40 cm. Buruknya sistem drainase pun menambah parah genangan air hingga membuat sejumlah kendaraan roda 2 mogok. Hanya itu, semua minibus terperosok galian karena berusaha menerobos banjir saat melintasi Jalan Ceger Raya dari arah Pondok Aren menuju Cilandak, Jakarta Selatan. Petugas ataupun pemerintah setempat diharapkan memasang tanda perbaikan jalan jika ada galian karena sangat membahayakan pengendara, apalagi di waktu hujan dan banjir. Emang dari sini sering banjir atau gimana nih kalau Pak? Kalau gini saya nggak tahu. Katanya sih yang banjir cuma biasanya nggak lama gitu. Kalau ada galian itu cepat-cepat ditutupin jadi tidak apa kendaraan gitu ya. Sejumlah pengendara pun terpaksa mengambil jalur alternatif agar tidak terjebak banjir dari arah Pondok Aren menuju Bintaro maupun arah sebaliknya. Dari Tangerang Selatan, Banten, Budi Purnomo melaporkan. Selain di Jakarta, pemirsa, banjir juga terjadi di Kota Bekasi, Jawa Barat. Banjir akibat hujan deras juga terjadi di wilayah perubahan Pondok Maharta, Tangerang Selatan, Banten. Ratusan rumah warga di perumahan Boulevard Hijau, Kelurahan Pejuang Jaya, Kecamatan Medan Satria, Kota Bekasi terendam banjir. Intensitas hujan yang tinggi disertai drainase buruk ditenggarai menjadi penyebab banjir. Warga juga mengeluhkan air tidak mudah mengalir karena kali di samping perumahan tidak kunjung dilebarkan oleh Pemkab Bekasi. Akibat banjir, banyak warga yang baru pulang dari tempat kerja terjebak di gerbang utama perumahan. Tidak hanya itu, sejumlah kendaraan roda 2 yang nekat menerobos genangan mengalami mogok mesin. Tinggi, lumayan. Pengaban juga sih. Kalau metik mah ya. Udah lama juga tadi banjir ya, Pak? Lumayan lah, udah lama lumayan ya. Tadi juga kalau kita pas banjirnya apa, hujan deras pasti banjir sini? Banjir. Karena apa sih, Bang? Biasanya drainasenya di sana. Kalau kurang bagus ya? Kalau kata dari lingkungan sih emang dia menyempit kan. Jadi Sementara itu, pengendara yang melintas di bawah kolong tol Jor, Kota Bintang, Jalan Raya Kalimalang terjebak kemacetan panjang akibat banjir setinggi 50 cm. Kendaraan dari arah Bekasi menuju Jakarta harus bergiliran menerobos banjir. Sedangkan kendaraan yang tidak mau mengambil risiko banjir terpaksa harus menunggu sampai banjir surut atau memutar balik. Di Tangerang Selatan, sejumlah warga perumahan Pondok Maharta dievakuasi petugas BPBD ke lokasi yang lebih aman karena ketinggian banjir yang terus naik. Perumahan Pondok Maharta memang menjadi langganan banjir saat hujan turun deras dengan waktu yang cukup lama. Di Bogor mau pulang ke rumah. Terus sekarang kondisinya hujan gitu, banjir? Iya.
Dikabarin banjir jam berapa tadi? Apanya? Dikabarin banjir sama siapa? Sama bule, tante. Oh, tante. Emang ini langganan banjir atau gimana rumah ibu? Iya, langganan banjir. Dari data BPBD Tangerang Selatan mencatat hingga Sabtu malam ada 9 perumahan yang terdampak banjir. Dari Tangerang Selatan dan Bekasi, iNews melaporkan. Ya, ini masih diakibatkan oleh hujan deras, pemirsa. Tebing tol Jor Veteran di Jalan Mulia Bakti Pesanggerahan, Jakarta Selatan Sabtu siang longsor. Dan dari peristiwa longsor ini tidak ada korban jiwa maupun luka-luka. Beginilah longsoran tebing tol Jor Veteran yang menutup sebagian Jalan Mulia Bakti Pesanggerahan, Jakarta Selatan Sabtu siang. Longsor terjadi akibat curah hujan yang tinggi hingga menggerus tanah penahan tol. Walaupun terjadi longsor, namun tidak mengganggu akses tol Jor yang mengarah Serpong dan sebaliknya. Petugas jasa marga yang berada di lokasi berupaya membersihkan sisa-sisa gundukan tanah yang menutup jalan. Menurut petugas PPSU, kejadian ini sudah kedua kalinya. Kali ini akibat hujan deras sejak Sabtu siang tadi. Berhenti. Ya, ini kejadian tadi jam 1 lebih lewat 15 menit kalau nggak salah. Bleng gitu kan. Dari longsor. Ini udah yang kedua kali. Di Bintaro Permai ini udah 2 kali tol. Tapi alhamdulillah sudah ditangani sama pihak jasa marga dan dibantu PPSU dari Kelurahan Bintaro. Ya, sama paluranya belum ada. Dari LMK-nya ada. Lengkap. RT RW masyarakat sudah ikut serta bergabung. Tidak ada korban jiwa maupun luka-luka dalam peristiwa ini. Dari Jakarta dan Helmisa Jambati, iNews melaporkan. Pemirsa, imbas hujan deras disertai air laut pasang, Jalan Kapuk Muara Penjaringan, Jakarta Utara terendam banjir Sabtu sore. Ya, banjir mencapai ketinggian 30 cm. Akibatnya sejumlah kendaraan roda 2 yang nekat menerjang banjir mengalami mati mesin alias mogok. Beginilah kondisi banjir yang merendam Jalan Kapuk Muara Penjaringan, Jakarta Utara Sabtu sore. Ketinggian banjir mencapai 30 cm membuat sejumlah kendaraan roda 2 yang nekat menerjang genangan banjir mengalami mati mesin dan terpaksa harus didorong. Tak hanya itu, warga juga terpaksa harus beraktivitas di tengah genangan banjir. Banjir mulai merendam Jalan Kapuk Muara sejak Sabtu siang. Imbas intensitas hujan tinggi di wilayah Jakarta disertai air laut pasang. Ini motornya mogok, Bang? Mogok. Banjirnya dalam apa gimana? Dalam sih, sedengkul. Sedengkul itu kira-kira ada 50 cm nggak, Bang? Ada, saya. Dari kapan, Bang, banjir? Dari pagi. Dari pagi? Malah. Karena apa, Bang? Karena hujan aja, mungkin ya air pasang kali. Hujan sama air pasang juga ya? Iya. Dari kapan, Bang, ini, Bang? Dari jam 2, sekitar jam 2. Tadi? Iya, hari ini. Karena apa, Bang, hujannya, Bang? Hujan deras atau? Apa? Hujannya sih mulai dari pagi, Bang, mungkin. Karena hujan juga ya? Iya, pengaruh dari hujan terus kayaknya itu kali naik. Oh, kalinya meluap? Oh, udah ketama kali juga ya pemukiman sini ya? Bukan, udah sering sih, Bang. Oh, emang udah sering? Meski demikian, banjir sering melanda kawasan Jalan Kapuk Muara terlebih saat hujan deras. Dari Jakarta, Sofian Firdaus, iNews melaporkan. Pemirsa, BMKG memprediksi hujan lebat yang disertai angin kencang masih akan melanda wilayah Jabodetabek hingga sepekan ke depan. Penyebab turunnya hujan lebat saat memasuki musim kemarau antara lain La Nina yang semakin memperkuat potensi pembentukan awal hujan. Hujan deras yang disertai dengan angin kencang melanda Jakarta dan sekitarnya dalam beberapa hari terakhir. Tak hanya mengakibatkan banyaknya pohon tumbang, guyuran hujan yang deras juga membuat sejumlah ruas jalan di Jakarta tergenang air. Meski saat ini masih memasuki musim kemarau, namun menurut BMKG hujan tetap bisa turun akibat adanya pola perubahan cuaca. Meski begitu, BMKG melihat jika fenomena tersebut merupakan hal yang biasa terjadi saat musim kemarau. BMKG memprediksi hujan deras yang disertai dengan angin kencang masih akan terjadi di Jakarta dan sekitarnya hingga sepekan ke depan. Pengaruh fenomena-fenomena cuaca tersebut, mulai dari MGO, gelombang Rossby, dan adanya suhu muka laut yang masih hangat, itu masih diperkirakan masih menimbulkan adanya potensi hujan dengan intensitas sedang hingga lebat yang dapat disertai kilat atau petir atau juga angin kencang di sebagian besar wilayah Indonesia secara umum pada periode tanggal 6 hingga 12 Juli 2024 atau sepekan ke depan.
Begitu juga dengan sejumlah wilayah lain di Pulau Jawa, Sumatera, Kalimantan, Sulawesi, Maluku, dan Papua. Dari Jakarta, Rani Sanjaya melaporkan. Pemirsa dan Reza, kita melihat bahwa akhir-akhir ini memang intensitas hujan semakin tinggi, kemudian terjadi banjir di sejumlah wilayah, bukan cuma di Jakarta aja ya. Tadi diinfokan ada di Sumatera, sejumlah tempat di Pulau Jawa dan lain sebagainya gitu. Semoga ini bisa diantisipasi ya untuk rekan-rekan sekalian yang masih beraktivitas. Terutama untuk masyarakat di kawasan Jabodetabek, tadi kita lihat banyak sekali akibat dari banjir ini dampaknya sangat terasa, apalagi ini mau masuk sekolah kembali ya, ajaran baru. Ini perlu diperhatikan oleh masyarakat tentunya untuk tetap memperhatikan datangnya bencana banjir karena curah hujan yang tinggi ya. Iya, sedia payung sebelum hujan ya. Siap-siap bawa mantel juga ya untuk berangkat bekerja, berangkat bersekolah dan lain sebagainya. Dan hati-hati di jalan pemirsa. Kita menuju ke informasi lainnya, jika di sejumlah wilayah ini mengalami banjir, hujan deras juga, ini terjadi kekeringan di wilayah Aceh. Ya, kekeringan dirasakan oleh warga Lokhenga, Kabupaten Aceh besar sejak 5 bulan terakhir. Ya, sumur di setiap rumah warga mengering total sehingga warga hanya bisa bergantung pada pasokan air bantuan yang datang tidak menentu. Seluruh warga di Kecamatan Lokhenga, Kabupaten Aceh Besar harus menghadapi kekeringan yang telah berlangsung sejak 5 bulan terakhir. Seluruh sumur warga mengering total. Warga pun hanya menggantungkan kebutuhan air bersih dari air bantuan. Warga juga harus bersusah payah untuk mengangkut air bersih ke rumah-rumah mereka karena akses yang jauh dari tempat air bantuan. Warga mengeluh bantuan air yang sangat terbatas. Satu keluarga paling hanya dapat setengah drum sehingga tidak bisa memenuhi kebutuhan harian. Merepotkan lah nak. Malam bangunnya tengah malam. Orang cari air. Di sumur-sumur yang ada air. Bangunnya jam 3. Kekeringan seperti ini baru terjadi pertama kali. Untuk itu, warga meminta bantuan Pemda setempat untuk pasokan air. Dari Kabupaten Aceh Besar, Taufan Mustafa, iNews melaporkan.